Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita membaca firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara-saudara, pada waktu kita memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, kita mengatakan ini sebagai satu peristiwa yang mendatangkan kabar baik. Dan memang demikianlah adanya. Yesus datang di dunia ini adalah satu kabar yang sangat dinanti-nantikan oleh orang Israel pada zaman itu. Dan tentunya kita orang-orang yang percaya kepada Kristus pada saat ini sangat bersyukur karena Yesus sudah datang di dunia. Namun ada satu hal yang penting untuk kita perhatikan, yaitu bahwa ketika kabar baik itu datang, sebenarnya juga merupakan kabar buruk. Kenapa kabar buruk? Karena pada waktu Yesus datang ke dunia, ada satu generasi yang dimusnahkan oleh satu penguasa tiran, yaitu Herodes. Dia membunuh semua bayi-bayi pada waktu itu, dan Yesus diselamatkan dari peristiwa itu ketika orang tuanya Yusuf dan Maria pergi ke Mesir untuk menjauh dari pengejaran Raja Herodes. Jadi dalam satu peristiwa kita mengatakan bahwa Yesus Kristus datang adalah sebuah sukacita, tetapi sebenarnya juga adalah duka cita bagi sebagian orang. Nah, kalau Kristus datang nanti di masa yang akan datang, maka kita berkata bahwa Yesus datang membawa panji-panjinya, kita menjadi pemenang. Tetapi pada saat yang sama akan banyak orang yang akan menghadapi penghukuman kekal. Nah, kalau kita belajar tentang bagaimana gereja mula-mula menghidupi kekristenan mereka, kita perlu ingat satu hal Bapak Ibu, yaitu bahwa mereka tidak pernah di dalam perjalanan hidup mereka aman, lancar, dan penderitaan itu tidak ada. Nah, seperti yang firman Tuhan katakan kepada kita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jadi hidup orang Kristen, hidup orang percaya pada dasarnya juga akan berhadapan dengan penderitaan. Dan kita sering berpikir bahwa Kristus datang di dunia untuk menghapuskan penderitaan itu, sehingga kita menjadi dimerdekakan dari segala penderitaan yang ada. Yesus, Tuhan yang kita sembah, tidak mengajarkan kita seperti itu. Bukankah kematian Kristus itu adalah satu duka cita? Bukankah penderitaan Kristus sampai dia disalibkan, mati di atas kayu salib itu adalah penderitaan? Dan Yesus tidak pernah berkata bahwa penderitaan itu mesti dihilangkan sehingga misinya untuk datang di dunia ini bisa berjalan dengan baik. Justru sebaliknya lah yang diajarkan oleh Yesus. Yesus menghadapi penderitaan itu. Dia datang ke dunia ini dengan satu tujuan yang jelas, untuk mati di atas kayu salib. Dan itulah yang memerdekakan kita. Tidak setiap penderitaan itu adalah duka cita. Tetapi di dalam duka cita yang kita alami, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Di dalam setiap pergumulan yang kita alami, apapun itu, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan. Karena Yesus mengajar kita bahwa ketika dia datang di dunia ini, penderitaan itu dia hadapi. Bukan dia singkirkan. Dia mengalahkan penderitaan itu. Dia taklukkan penderitaan itu. Nah, kita percaya ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, penderitaan dan segala tantangan hidup bisa kita lewati. Tuhan memberkati.